Tasikmalaya menggunakan virtual conference atau virtual Zoom Meet. Baik, adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian ada nanti penyampaian yang kedua, ada penyampaian dari narasumber, yang ketiga ada observasi, dan terakhir penutup. Baik, kita mulai saja acara ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, silakan kepada Ketua PLP, mungkin ada yang akan disampaikan terlebih dahulu. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi rekan-rekan PLP Universitas Siliwangi. Alhamdulillah. Insyaallah sekarang kegiatan akan dilaksanakan berikut agenda yang tadi telah disampaikan oleh narasumber, yaitu narasumber moderator, yaitu kegiatan observasi dan sekolah. Kegiatan observasi itu kan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada pihak sekolah yang telah disampaikan, yang di-list, dikirimkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan buat untuk pihak sekolah. Untuk seperti itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizky selaku Ketua PLP SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Untuk selanjutnya mungkin langsung kepada pihak sekolah mengenai beberapa hal yang akan disampaikan sekaitan dengan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya. Kepada Bapak atau Ibu, disilakan. Jika kau terus saja selalu membela Musa, maka aku tidak akan segan-segan menghabisi diri. Bentar ya. Siapa? Baik, ada yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji bersyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampai pada kita semua. Yang saya banggakan dan saya hormati adik-adik PLP Universitas Siliwangi tahun 2020. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka aktivitas PLP 1, yang mana topik dalam kegiatan sekarang ini di buku panduan adanya kegiatan observasi. Oleh karena itu sudah barang tentu ini diharapkan seluruhnya bisa hadir. Namun demikian mungkin banyak hal yang mereka lakukan di luar kegiatan PLP ini. Jadi nanti oleh ketua disilahkan untuk di-share lah ya kegiatan observasi hari pertama tanggal 6 Oktober 2020. Banyak hal yang ingin disampaikan sesuai dengan
pedoman pelaksanaan PLP tentang observasi ini, di mana PLP harus tahu tentang yang pertama identitas sekolah, kemudian ada sejarah sekolah, kemudian ada visi, misi, tujuan, kemudian ada kultur sekolah, ada peraturan dan tata tertib sekolah, kemudian ada SOTK, ada kurikulum yang digunakan sekolah, kemudian ada kokurikuler dan ekstrakurikuler, kemudian sarana dan prasarana, kemudian administrasi guru. Kemudian di samping itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut mungkin menjadi catatan bagi PLP yang datangnya dari PLP itu sendiri. Yang pertama adalah tentang aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 6 Tasikmalaya, yaitu seputar atau berkaitan dengan aplikasi SPI. Kemudian ada pertanyaan lagi, pembiasaan positif yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Kemudian ada pertanyaan tentang perkembangan sekolah dari tahun ke tahun. Dan yang selanjutnya, selama pandemi, kegiatan di sekolah para guru seperti apa? Apakah hanya daring saja dan dilaksanakan di sekolah atau di rumah masing-masing? Kemudian ada pertanyaan yang lainnya, yaitu di sekolah banyak sarana prasarana untuk ketertiban itu, apakah ada kegiatan lain? Piket misalnya di sekolah dengan batasan guru atau pegawai karyawan lainnya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, untuk pembelajaran olahraga praktek selama pandemi dalam penilaian atau pemberian tugas bagaimana? Atau tidak dilakukan praktikum, hanya saja pendalaman materi atau kuis terkait olahraga. Siap, nanti kita akan sampaikan ya. Kemudian ada yang berikutnya, pada masa pandemi saat ini apakah struktur praktikum pada mata pelajaran biologi tetap dilaksanakan atau tidak? Kalau tidak terlaksana, solusi apa yang dilakukan oleh sekolah? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari PLP ya, yang dirangkum oleh ketuanya. Para peserta PLP yang saya hormati, baik, kami akan menyampaikan yang pertama dulu berdasarkan pedoman ya. Kami akan menyampaikan tentang identitas sekolah. Mungkin nanti dalam laporan PLP diawali dengan identitas sekolah, sudah barang tentu. Ini bisa saya apa ya? Baik. Kalau tidak bisa di-share pada waktu sekarang, mungkin nanti saja kami akan men-share filenya ya, atau folder dari kami untuk bisa nanti Anda dibikin semacam laporan untuk laporan ya. Jadi filenya nanti akan kami berikan kepada kalian ya, terutama ke ketuanya yang perlu ya. Dari ketua mungkin bisa nanti di-share ke yang lain. Baik, para peserta PLP yang saya hormati, sudah barang tentu untuk identitas sekolah ya, nama sekolah SMA Negeri 6 Tasikmalaya, nomor pokok sekolah itu adalah 20 kemudian 224506. Nah, ini sudah ada di dalam nomor pokok sekolah nasional. Jadi secara nasional SMA Negeri 6 Tasikmalaya memiliki nomor yaitu 20, 22, 45, dan 06. Nah, itu sebagai legalitas daripada SMA Negeri 6 Tasikmalaya yang tercatat di pemerintah. Kemudian untuk statusnya negeri, kemudian jenjang akreditasi, alhamdulillah SMA 6 Tasikmalaya ini
memiliki akreditasi A, ya, bahkan ini A+, ya, karena akreditasi itu dinilai dari berbagai macam segi, ya, mulai dari sarana prasarana, ya, kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga SMA 6 Tasikmalaya memiliki jenjang akreditasinya A. Kemudian alamat untuk SMA Negeri 6 Tasikmalaya yaitu Jalan Cibungkul, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ya, dengan Peksimilnya 0265420040. Saya ulangi, Peksimilnya 0265420040. Kemudian emailnya yang kalau Anda mau mengunjungi atau bisa berkomunikasi dengan pihak lembaga, yaitu dengan menggunakan sman6tsm@yahoo.co.id. Kemudian websitenya http kemudian /www.sman6tsm.sth.id. Kemudian waktu penyelenggaraan pendidikan itu di SMA Negeri 6 penyelenggaraan pendidikannya hanya 5 hari, mulai dari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 07.00 sampai pukul 15.00. Tahun berdirinya 1987. Nah, ini adalah tentang identitas sekolah untuk SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Kemudian menginjak yang kedua, yaitu tentang sejarah sekolah. Ya. Sejarah SMA Negeri 6 Tasikmalaya itu perkembangannya dari tahun 1987 ya. Kita mulai SMA Negeri 6 Tasikmalaya dimulai dengan kegiatan operasionalnya sebagai SMA Negeri Swadana dan Swadaya sejak diterbitkan surat tugas dari Depdikbud Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kantor Kabupaten Tasikmalaya nomor 1302.14.C.87 tanggal 24 Juni 1987 dengan menugaskan Kepala SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang waktu itu dijabat oleh Bapak Dr. Andes R. Patah Wirami Harja sebagai kelas jauh SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Melakukan kegiatan di SLTP Negeri 13 Tasikmalaya pada sore hari. Jadi dulu waktu berdirinya SMA Negeri 6 Tasikmalaya itu bertempat di SMP Negeri 13 Tasikmalaya ya. Yang kebetulan kalau sekarang masih ada SMP Negeri 13, yaitu lokasinya atau letaknya di pinggir jalan di Indihiyang. Kemudian untuk merealisasikan surat tersebut, Kemendikbud Kabupaten Tasikmalaya, karena dulu itu masih bergabung dengan namanya, tidak ada kabupaten dan kota atau tidak ada kota madya, dulu itu hanya Kabupaten Tasikmalaya, membentuk Panitia Pembangunan SMA Negeri 6 Tasikmalaya pada tanggal 1 Oktober 1988 dengan Ketua Umum R. Wasita Kusuma dan Kepala SMA Negeri 2 Tasikmalaya R. Marjam Harjadi Ganda sebagai bendahara.
Nah, ini adalah sejarahnya dulu ya. Yaitu dimulai pembangunan pada tanggal 1 Oktober 1988. Kemudian berkat perjuangan yang gigih dari panitia pembangunan, maka mulai tanggal 11 Maret 1991, SMA Negeri 6 Tasikmalaya sudah menempati lokasi baru, yaitu di Kampung Cibungkul, desa sekarang kelurahan ya, kalau dulu desa Sukamaju Kaler, ya, kemudian dengan memiliki 4 lokal dulu, ya, UGB hasil UGB, Swadana hasil Swadana, dan Swadaya. Artinya Swadana Swadaya itu ada pembiayaan dari masyarakat dan ada juga pembangunan dibiayai oleh pemerintah. Nah itu. Dengan terbitnya SK Mandiri nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992, SMA Negeri 2 Indihiyang berubah namanya menjadi SMA Negeri 1 Indihiyang. Jadi mengalami beberapa fase ya. Karena dulu bergabung dengan SMA Negeri 2 Tasikmalaya, kemudian lepas ya, kita memiliki bangunan sendiri, namanya berubah menjadi SMA Negeri 1 Indihiyang. Ya, karena dulu ada sistem rayonisasi ya, ada sistem rayonisasi gitu, di mana rayonisasi itu per kecamatan. Jadi satu kecamatan kalau ada misalkan 2 SMA, maka namanya ada SMA 1 dan SMA 2 gitu dulu itu. Nah, seperti itu. Dengan terbitnya SK Mandiri nomor 0216 tersebut pada tanggal 5 Mei 1992, SMA Negeri 2 Indihiyang berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Indihiyang. Kepala sekolahnya pada waktu itu adalah R. Marjam Harjadi Ganda. Ya, menjadi pejabat yang melaksanakan tugas. Dengan terbitnya SK pengangkatan Kepala SMA Negeri 6 Tasikmalaya yang pertama, yaitu adalah Bapak Juju Juwartini BA. Ya, nah itu kepala sekolah pertama sekali. Ibu ya, maaf. Ibu ya. Perempuan ya. Ibu Juju Juwartini BA. Seorang perempuan yang pertama sekali merancang atau memimpin sekolah SMA Negeri Indihiyang ini, SMA Negeri 6 Indihiyang. Kemudian pada waktu itu ya, kebetulan tanggalnya 25 Februari 1993. Jadi 1993 baru memiliki pimpinan ya, di mana sebelumnya masih oleh pejabat sementara dari SMA Negeri 2. Nah, pada waktu tahun 1993 maka datanglah atau ditugaskan seorang guru untuk memimpin di SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini. Pada waktu itu kurikulumnya yang dituakan di sini adalah Bapak Dr. Andas JJ Sunaria. Ya, itu beliau sekarang sudah pensiun dari SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Nah, seiring dengan perkembangan sewaktu, SMA Negeri 6 Tasikmalaya sekarang sudah mengalami perubahan ya. Dan sekarang menjadi sekolah besar ya, dengan memiliki 36 rombongan belajar. Ya, coba bayangkan berarti satu tingkatnya itu memiliki 12 rombongan belajar. Nah, kali 3 menjadi 36 rombongan belajar. Banyak sekali, dan lahan yang digunakan di sini mencapai ideal lah daripada untuk pembangunan sekolah. Itu kalau dalam pelaturan sebenarnya minimal sekolah itu harus memiliki ya 7 hektar ya, gitu untuk satu sekolah. Itu ya, ini mendekati lah ke arah sana. Itu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya juga itu alhamdulillah sudah memiliki tingkat ideal. Ya, perbandingan antara toilet dengan ruang belajar pun
Itu dengan komposisi peserta didik juga sudah mendekati keidealan. Kemudian ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Laboratorium yang komplit, ya mulai dari laboratorium biologi, fisika, kimia, bahkan laboratorium bahasa pun lengkap ada di SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini. Kemudian sekarang ada ruangan pertemuan, ada kolam, ya ada pertamanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah perkembangan SMA Negeri 6 sehingga memiliki kualitas yang baik. Bahkan di KCD 12 ini SMA Negeri 6 Tasikmalaya berada pada urutan kelima kualitas terbaik SMA dari sejumlah SMA yang ada di kota dan kabupaten Tasikmalaya. Yang pertamanya adalah SMA 2 Tasikmalaya, itu kualitas terbaik. Yang kedua adalah SMA 1 Singaparna. Dan yang ketiga adalah SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Dan yang keempat adalah SMA 2 Singaparna atau Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang kelima adalah SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Jadi secara kualitas pendidikan pun SMA Negeri 6 Tasikmalaya sekarang ini jauh lebih maju daripada tahun-tahun yang lalu dan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lebih muncul lebih duluan itu ya. Jadi kualitasnya, dari mana kualitas itu bisa diambil? Yang pertama adalah hasil daripada ujian nasional itu ya. Ujian yang nasional itu terbaik kelima sekota dan kabupaten. Kedua, untuk lulusannya untuk lulusan penyerapan ke perguruan tinggi negeri terutama. Itu setiap tahunnya SMA Negeri 6 mencapai 60-70% daripada mereka yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri itu bisa diterima. Artinya di sini bahwa kualitas pendidikan bisa menjadi lebih baik lagi di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Itu sekelumit tentang sejarah SMA Negeri 6 Tasikmalaya ini. Kemudian adik-adikku, ada tentang visi misi daripada sekolah. Sudah barang tentu sekolah yang baik yaitu harus memiliki visi, misi, dan strategi. Ya. Nah, untuk visi, misi, dan strategi SMA Negeri 6 Tasikmalaya sebenarnya. Oh iya, boleh. Ya, boleh. Oke. Sebelum saya ke visi misi, menyebutkan visi misi, bahwa dasar daripada pembentukan visi misi itu yaitu pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, ya, memberi acuan yang cukup jelas tentang fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan, ya, bahwa fungsi pendidikan berskala nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan dari proses penyelenggaraan pendidikan pada masa ya sudah barang tentu sekarang ini adalah difokuskan terhadap hak siswa mendapatkan pendidikan dan layanan pendidikan yang baik. Mengacu pada substansi pokok seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, maka SMA Negeri 6 Tasikmalaya secara bertahap dan berkelanjutan senantiasa selalu membenah diri untuk lebih menyempurnakan sistem tata kelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang selaras dan berkualitas. Adapun konsep tata kelola yang dikembangkan tidak hanya terbatas pada kepentingan internal kelembagaan, melainkan menyentuh aspek yang lebih luas. Mengingat SMA Negeri 6 Tasikmalaya berada pada lingkup sosial kemasyarakatan di wilayah hukum NKRI, maka secara otomatis menjadi bagian integral dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya.
Oleh karena itu, rumusan visi SMA Negeri 6 Tasikmalaya mengandung gambaran konkret mengenai cita-cita bersama yang ingin dicapai oleh segenap warga sekolah serta pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Diharapkan dengan redaksi rumusan visi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami, serta realistis dan memungkinkan untuk proses pencapaiannya, dapat menginspirasi, memotivasi, dan memberikan kekuatan kepada segenap warga sekolah dalam menentukan arah dan tujuan sekolah, serta gambaran umum mengenai kualitas sekolah apabila tujuan telah tercapai. Nah, apa visinya? Visinya untuk SMA Negeri 6 Tasikmalaya adalah terwujudnya insan pendidikan yang bertakwa, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, prestatif, apresiatif, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Ya, sekali lagi, ini adalah visi SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Terwujudnya insan pendidikan yang bertakwa, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, prestatif, dan apresiatif, ya, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Baik, saya akan uraikan, ya. Pak, Ya, mohon izin terlebih dahulu, Bapak. ya, bagaimana itu? Bagaimana? Jadi nanya, ya, untuk time akhirnya sekitar 4 menit lagi, bisa nanti keluar terlebih dahulu, kita gunakan Zoom yang premium. Baik, begitu Pak. Oke, silakan. Silakan. Siap. Mau di-set dari sekarang? Boleh, dari sekarang juga. Boleh. Nanti di-share kembali Boleh, link silakan. Zoom yang premium. Siap. Ya, Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan.